ini jurnal apa, sekaliber apa, kualitasnya seperti apa. Jadi harapannya demikian. Ya, jadi kita akan mulai memperkenalkan apa itu jurnal. Oke, saya izin present screen. Sudah masuk belum ya? Oke, baik rekan-rekan sekalian, saya perkenalkan ini ada namanya jurnal. Ya, jadi jurnal itu yang bentuknya seperti ini. Ya, ini bentuknya seperti jurnal. Jadi mungkin kalau rekan-rekan yang sudah ikut di materi tentang original artikel, ini sudah saya review lagi karena biar semakin paham. Karena kan pemahaman itu akan semakin baik kalau semakin sering di-review seperti itu. Jadi ini adalah sebuah jurnal. Ini yang disebut sebagai online jurnal. Jadi jurnal itu ada dua bentuk, ada print jurnal dan ada online jurnal. Nah, sekarang print jurnal itu sudah mulai ditinggalkan. Ya, sudah nggak ada lagi, hampir nggak ada lagi yang print jurnal itu. Sekarang semuanya adalah bentuknya online jurnal. Di seluruh dunia semuanya sudah berlaku online jurnal. Jadi rekan-rekan jangan mengharapkan lagi jurnal itu akan mengirimkan print out naskahnya ataupun print out buku print jurnalnya itu ke kita. Enggak, itu zaman dulu. Ya, itu zaman dahulu. Zaman sekarang sudah online. Di mana semuanya rekan-rekan bisa lihat, misalnya ini artikel, nah bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat, diklik, nah bisa dilihat. Dan bisa di-download, langsung di-download kalau untuk kepentingan, misalnya kepentingan administrasi, naik pangkat, kelulusan, dan lain sebagainya, ini tinggal download saja. Ya, atau kalau diminta pihak universitas atau pihak TPAK meminta link. Nah, ini linknya itu yang ini. Nih, yang atas ini linknya. Di mana link naskah Anda itu yang mana ini? Ya. Jadi ya tinggal share saja. Nah, nih tinggal share. Tuh, mau masuk kemana? WhatsApp, ke Gmail, nah kemana? Mau dikirim kemana misalnya. Nah, itu nanti akan terkirim. Jadi sekarang sudah sangat mudah. Tidak lagi zamannya print out itu enggak ada lagi. Jadi sekarang semuanya sudah menggunakan sistem online jurnal. Ini yang disebut sebagai online jurnal. Nah, pertama-tama ketika kita melihat sebuah jurnal, ya, tampilan sebuah jurnal, maka yang pertama-tama itu coba dilihat-lihat dulu, ini jurnalnya ini aim and scope-nya apa? Aim and scope-nya apa? Jadi biasanya bisa dilihat di bagian sini, namanya jurnal policy, sini nih, ya. Nah, di sini nih. Ini ada namanya aim and scope. Lihat dulu yang ini. Naskah kita itu masukkah di aim and scope jurnal ini? Nah, ya, itu dulu. Jadi sebelum lebih jauh nanti sudah formatting, sudah ini. Begitu ngelihat ternyata nggak masuk aim and scope kita di jurnal ini. Ya sudah, sama saja bohong gitu kan. Coba kita lihat. Nah, ini aim and scope-nya. Nah, aim and scope-nya ini. Ya, Public Policy and Administration, Sosiologi, Communication Science, International Economic, Accounting, Finance. Ini bagi rekan-rekan yang mungkin dari bidang sosial, ini bisa ke jurnal ini. Ataupun kalau yang medical, dia mintanya biasanya Health Social Science. Ya, jadi atau misalnya kita itu kan kadang-kadang di setiap bagian itu ada namanya itu misalnya obstetrik komunitas atau misalnya pediatrik komunitas atau misalnya neurologi komunitas misalnya. Nah, itu bagian yang seperti itu bisa masuk ke jurnal ini. Tapi kalau sangat medical ya nggak bisa, pasti ditolak di sini. Nah, itu contoh ya memahami sebuah aim and scope. Lihat dulu itu seperti itu. Nah, dia masuk mana seperti itu? Masuk nggak naskah kita di jurnal ini di aim and scope-nya? Kalau nggak masuk ya udah nggak usah kita coba-coba, bakal mubazir, pasti kena reject ya. Tuh. Kemudian selanjutnya dilihat, jurnalnya dilihat. Apa yang dilihat selanjutnya, Dok? Selanjutnya setelah kita lihat, coba kita lihat yang namanya adalah indeksasi.
Ya, indeksasi karena kan biasanya ketika kita mau mensubmit suatu naskah misalnya ke jurnal, nah itu biasanya kita mengharapkan jurnal itu sudah terindeks. Ya, terindeks. Jadi apa itu indeks, apa itu akreditasi? Nah, jadi begini rekan-rekan sekalian. Jadi istilah akreditasi itu hanya dikenal untuk Indonesia. Kalau di dunia internasional tidak ada istilah akreditasi. Kalau di dunia internasional namanya adalah indeksasi. Jadi jangan pernah bilang, saya mau masuk ke jurnal yang terakreditasi Scopus. Nggak ada Scopus pernah akreditasi. Dia adanya indeksasi. Yang mengakreditasi itu cuman Indonesia melalui Kementerian Riset Teknologi, ya, BRIN, Ristek BRIN. Melalui suatu software program namanya Sinta. Ya, Sinta. Nah, Sinta itu nanti yang akan melakukan proses indeksasi penilaian daripada sebuah jurnal. Apakah jurnal itu masuk di kategori Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, atau Sinta 6? Yang paling bagus itu Sinta 1. Jadi semakin kecil Sintanya, itu makin tinggi grade-nya. Semakin gede Sintanya, Sinta 6, jangan dia paling pikir nanti, yang paling bagus, yang paling gede, Sinta 6 kalau begitu. Enggak. Sinta 6 itu yang paling buruk, jadi misalnya demikian. Ya, jadi itu kalau mau melihat apakah jurnal ini nasional level, nah itu biasanya nasional level ya, Indonesia level biasanya. Nah, kalau untuk indeksasi internasional, untuk indeksasi internasional, apakah jurnal kita itu sudah terindeksasi internasional? Nah, itu bisa dilihat. Parameter pertama untuk melihat internasional berkualitas itu adalah apakah dia terindeks namanya Indeks Kopernikus Internasional. Ya, Indeks Kopernikus Internasional. Kalau dulu itu DOAJ yang diagung-agungkan. Sekarang itu sudah bergeser ke Indeks Kopernikus. Ya, bisa dilihat itu kalau sekarang di TPAK, ya angka kredit dosen, misalnya itu yang diakui sebagai internasional itu yang terindeks ICI namanya. ICI itu International Copernicus Index. Indeks Kopernikus Internasional. Itu sekarang yang diakui. Dulu DOAJ. Ya, masih sih DOAJ sekarang, tapi sudah dilampaui sama ICI namanya sekarang, Indeks Kopernikus Internasional nih. Ya. Yang kedua biasanya dia diakui internasional lagi kalau dia ada di Dimension namanya. Ya, Dimension ini juga lembaga indexing. Jadi di mana sih dok ngelihat jurnal itu terindeks apa? Biasanya di sini nih. Jelas-jelas dia sebut indexing. Dan indexing ini kalau nanti Anda lihat-lihat jurnal itu harus bisa diklik. Ini kan bisa diklik nih. Ini bisa diklik, ini bisa diklik, ini bisa diklik, ini bisa diklik. Kalau nggak bisa diklik, curigai itu sebagai pembohongan yang disebut sebagai predator jurnal atau jurnal abal-abal. Nah, jadi kalau nggak bisa diklik itu jangan-jangan bohongan. Nah, coba ini tes. Bisa nggak diklik? Tuh, kita klik Indeks Kopernikus Internasionalnya. Muncul nggak di database si Indeks Kopernikus Internasional? Ada. Nih, Open Access Indonesia Journal of Social Science. Oh, berarti benar. Dia ada di ICI. Tuh. Tapi kalau diklik nggak muncul, ya nggak benar berarti artinya. Jadi itu cara kita menilai, ya menilai sebuah jurnal, ya. Atau misalnya Google Scholar, ya coba diklik, ada benar nggak Google Scholar-nya? Oh, ada memang Google Scholar-nya. Ya sudah, ya. Jadi itu cara kita menilai kualitas sebuah jurnal. Nah, ya untuk jurnal ini ya dia memang dia sudah internasional jurnal, ya, jurnal internasional, dia sudah reputasinya sudah menengah, middle up. Ya, di atasnya lagi nanti ada namanya jurnal yang terindeks Scopus. Nah, ya terindeks Scopus. Jurnal terindeks Scopus. Ya, nah, nanti ya dilihat juga nanti ada dia link Scopusnya. Jadi indeksasi itu ada grade-nya rekan-rekan sekalian. Ada yang dia itu internasional grade rendah. Internasional grade rendah itu Google Scholar. Google Scholar ya, itu yang rendah. Kalau yang internasional menengah
ke atas itu ada ICI, Indeks Copernicus Internasional, atau CABI, atau DOAJ namanya. Nah, ini contoh yang lain ya, Bioscientia. Bioscientia. Nah, ya kalau Bioscientia ini dia memang sudah lebih tua daripada jurnal yang ini, ya sehingga dia indeksasinya memang sudah lebih banyak dia. Ya, dia ada ICI, ada CABI, ada Dimension, ada Garuda, ada Base, WordCat, Pablon, ada National Library Australia, jadi banyak dia sudah indeksasinya. Apa sih gunanya, Dok? Semakin banyak indeksasi jurnal tersebut, itu membuat paper kita itu akan semakin mudah dijumpai, dikenali di web browser. Jadi kalau jurnal yang kita tuju itu semakin banyak lembaga pengindeksnya, apalagi pengindeksnya lembaga-lembaga internasional yang bereputasi, maka itu akan mempermudah paper kita untuk dilihat. Tentunya kalau mudah dilihat, akan mudah untuk disitasi, akan mudah untuk dijadikan reference oleh orang lain. Ya tentunya kalau paper kita mau dijadikan reference oleh orang lain, orang harus bisa membaca dan mengertinya. Betul? Nah, makanya itulah sangat dianjurkan agar naskah kita tersebut berbahasa internasional PBB, yakni bahasa Inggris. Sehingga orang dari belahan dunia manapun bisa memahami, bisa mengerti paper kita itu tentang apa, seperti itu. Kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, ya yang tahu orang-orang Indonesia inilah. Nah, sehingga tentunya akan memperkecil tersitasinya tulisan kita tersebut. Apa guna dan manfaat tulisan kita tersebut tersitasi? Jadi seseorang itu dinilai kualitasnya di dunia akademis itu berdasarkan H-index namanya. Ya, mungkin ada yang pernah dengar H-index. H-index itu adalah indeks tersitasi paper atau naskah yang dia publikasikan. Semakin tinggi H-indeksnya, menunjukkan paper yang dia buat itu semakin banyak yang mensitasi atau yang membaca. Ya, jadi demikian. Jadi kualitas balik-balik ke kualitas peneliti atau kualitas penulis itu sendiri. Semakin tinggi H-indeksnya, karena papernya itu disitasi oleh banyak orang, maka tentunya H-indeksnya akan meningkat. Grade dia akan meningkat. Pengakuan akademis terhadap kemampuan akademis ilmiahnya itu meningkat. Jadi goalnya itu sebenarnya itu goalnya. Ya, kenapa kita harus publikasi? Kenapa publikasinya harus bahasa Inggris? Kenapa harus di jurnal internasional yang indeksasinya bagus? Sebenarnya karena itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya saya mau singgung. Yang ketiga ya, terkait masalah Scopus. Ya, terkait masalah Scopus. Ya, terkait masalah Scopus. Scopus itu apa? Ya, saya sudah singgung kemarin sebenarnya di pertemuan sebelumnya. Scopus itu adalah lembaga penjamin mutu dari publisher Elsevier sebenarnya. Jadi Elsevier itu punya lembaga penjamin mutu namanya Scopus. Nah, Scopus inilah yang sekarang dijadikan patokan di dunia untuk menilai jurnal itu bereputasi atau enggak. Scopus itu ada kuartil-kuartil, ada kualitasnya seperti Sinta tadi, ada Sinta 1, ada Sinta 2, ada Sinta 3 dan seterusnya. Maka Scopus pun demikian, ada Scopus Q, dia namanya Q. Q1, Q2, Q3 atau Q4. Ya, yang paling bagus yang mana, Dok? Q1. Nomor 2 Q2, nomor 3 Q3, nomor 4 Q4. Nah, ya jadi itu kalau mau masalah Scopus. Nah, ya, cuman tadi balik-balik ya, Scopus dan lain-lain ini adalah Elsevier, bagian dari Elsevier ya pasti ada bisnis oriented di situ. Maka biasanya yang mau publish ke Scopus itu ya umumnya itu pasti membayar sesuatu ya. Jadi nggak gratis ya publikasi itu pasti ada artikel charge namanya istilahnya. Ya sama kita mau mencetak buku lah. Nggak mungkin kita mencetak buku gratis gitu, percetakan mana, kan nggak ada. Ya pun demikian.
Jadi nanti jangan bingung. Nah, kemudian ada lagi namanya Clarivate Analytics atau Web of Science. Nah, ini juga dianggap sebagai pengindeks bereputasi. Ya, namanya ada Clarivate Analytics Web of Science. Itu juga sebagai pengindeks internasional yang bereputasi. Ya, itu punya Thomson Reuters, Clarivate Analytics Web of Science itu. Tapi sekarang sudah memisahkan diri, dia sudah jadi lembaga sendiri. Nah, kalau Web of Science nggak ada QQ1, nggak ada Web of Science Q1, Q2, Q3, nggak ada. Dia cuman ada namanya core indexing, sama namanya itu expanded indexing. Jadi dia itu ada istilahnya itu Web of Science inti dan Web of Science di luar inti ya. Cuman ada seperti itu. Ada namanya SSCI sama SSIE sama ada ESCI. Cuman itu. Dia nggak ada yang Q1, Q2, Q3 nggak ada. Nah, jadi itu ya, itu untuk masalah menilai kualitas daripada sebuah jurnal yang kita tuju. Ya, jurnal yang kita tuju. Bisa kita lihat dari indeksasinya bagaimana, aim and scope-nya gimana, cocok nggak sama paper kita ini, aim and scope-nya cukup sesuai nggak. Ya, sama satu lagi yang penting diperhatikan adalah author guideline. Author guideline. Nah, ini ya, author guideline. Ya, author guideline ini penting diperhatikan, dibaca baik-baik, dan diikuti. Karena sebagus apapun paper kita, semenarik apapun, kalau tidak taat aturan dan taat asas, pasti kena reject. Aturannya, reference-nya pakai Vancouver. Kita pakai Harvard. Wah, sudah pasti kena reject. Ya, jadi inilah yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana kita itu harus taat kepada namanya aturan author guideline. Author guideline. Nah, ini. Karena kalau kita tidak taat aturan ini, ya udah nggak akan ditengok. Ya, jadi jurnal setiap kita submit ke suatu jurnal, maka yang pertama-tama akan menilai itu namanya adalah editor. Editor akan menilai. Dia apa yang dinilai dia yang pertama? Yang pertama adalah kesesuaian aim and scope. Sesuai nggak paper ini dengan aim and scope-nya? Kalau nggak sesuai, langsung dibuang. Yang kedua dinilai sama dia author guideline. Sesuai nggak author guideline-nya? Nggak sesuai, langsung buang. Yang ketiga dinilai sama dia adalah reference. Reference-nya gimana? Berkualitas nggak? Benar nggak? Nah, kalau nggak sesuai, dibuang juga pasti. Nah, habis kalau lolos dari editor, ya review oleh editor, maka baru dia akan masuk ke namanya peer review. Peer review. Nah, nanti kalau peer review menyatakan ini diterima atau ditolak, baru nanti akan muncul lagi keputusan selanjutnya accepted or rejected. Ya, jadi demikian prosesnya. Jadi bisa dibayangkan itu proses yang panjang yang tentunya tidak bisa kalau mau masuk ke jurnal itu mau cuman seminggu atau sehari 2 hari ada keputusan, tidak bisa. Ya, jadi kita sudah paham gitu. Jadi jurnal itu tidak bisa buru-buru. Saya mau wisuda besok, bisa nggak besok langsung publish? Ya nggak mungkin. Jurnal mana yang ada seperti itu? Karena jurnal itu setiap jurnal punya aturan. Misalnya jurnal ini. Jurnal ini sudah menyatakan dia terbit misalnya mana? Pernyataan dia terbit berapa kali? Nah, nih ya. Nih, BSM, bukan Bank Syariah Mandiri ya. Bioscientia Medicina is published 4 times a year. Tuh, 4 kali setahun, berarti tiap 3 bulan. Ya nggak bisa kita mau misalnya pas bulan dia belum terbit, ucuk-ucuk, pokoknya saya mau bulan inilah terbit. Ya nggak bisa, harus ikut kapan bulan dia mau terbit. Nah, jadi itu ya, jadi nggak bisa ya mau cepet-cepet gitu. Karena jurnal itu nggak tiap hari terbit. Jurnal itu ada waktu-waktunya. Nah, jadi kalau memang kita mau publikasi, maka jauh-jauh hari.
ya, sehingga bisa kita karena biasanya akan makan waktu berbulan-bulan. Review saja bisa 2 bulan, 3 bulan untuk review saja. Ya, sehingga paling enggak 6 bulan, paling enggak spare waktu itu 1 bulan dan lain sebagainya. Ya, ini contoh jurnal medical, ya, jurnal medical yang nanti akan kita proseskan, ya, paper-paper kalau emang sudah ada nanti diproseskan ke sini. Dan ini untuk contoh jurnal yang sosial. Kalau nanti ada yang memang punya sosial bisa diproseskan ke sini, ya, bisa diproseskan ke sini. Ya, IJSS. Ya, karena kita proseskan ke situ karena kebenaran editor in chief-nya ini ya. Nah, ini chip editornya ya. Nah, kata Dokter Patrisnya diam-diam ya, ya itu. Ya, ini beliau editor in chief-nya. Jadi itu ya, kalau ini ya, jadi demikian ya. Jadi itu pengantar dari saya bagaimana kita bisa menilai kualitas sebuah jurnal ya. Ini kalau dari masalah KUM, nah nanti sedikit masalah KUM. Ini kalau KUM-nya gimana ini? Nilai kredit poin. Kalau teman-teman di sini ada yang dosen dan lain sebagainya. Kalau sekali berbiosaintia ini KUM-nya itu paling enggak 20 sampai 25. Kita ambil paling kecil lah 20. Ya, kalau kita masuk di Scopus Q4 itu nilainya 20 juga. Kalau Scopus Q3 itu 25, Q2 itu 30, Q1 35. Nah, itu cara ngitungnya. Oh, berarti Scopus sama Biosaintia enggak jauh beda ya, Dok? Ya memang. Ya, jadi itu ya. Tapi kadang-kadang memang Scopus itu masalah prestis. Ya, masalah prestis dan kadang-kadang juga ada masalah regulasi. Misalnya kalau ada mau naik misalnya ke guru besar atau ke jabatan lektor kepala, kadang-kadang kita perlu memang diminta harus ada sebagai penulis misalnya pertama dan sebagai corresponding author di jurnal minimal terindeks Scopus misalnya gitu. Ada memang aturan itu. Ya, ya ada aturan-aturan seperti itu ya. Tapi kalau memang tidak perlu kepentingan demikian ya cukup ke jurnal internasional biasa karena jujur Scopus itu cukup mahal ya, apalagi yang medical. Nah, yang medical itu mahal biasanya itu ya. Q4 itu ya pastilah 500, 600, 700, 800, bukan 800.000, 800 euro ya. Ya. Atau Q3 itu 1000-an itu, 1000 euroan ke atas itu biasanya. Q2 itu ya lumayan ya pasti lebih lagi ya bisa 1.500-an euro ya. Kalau Q1 wah ya udah lebih sehat itu bisa 2.500 euro gitu ya. Nah, kayak misalnya PLOS atau misalnya Lancet, nah itu bisa 4.000 itu. Itu bisa 4.000 euro ya. Jadi itu. Jadi ini ya masalah itu ya kadang-kadang ya Scopus itu masalahnya kadang-kadang itu juga gitu. Ada nggak, Dok, yang gratis? Ada yang gratis, tapi masuknya susah nauzubillah. Ya, hadiah Nobel dulu untuk masuknya ke situ ya, itu. Atau kalau misalnya nanti nih rekan-rekan sudah menjadi penulis, sudah menjadi ahli di bidang tertentu, biasanya nanti jurnal-jurnal bereputasi itu akan mengundang kita. Nah, jadi biasalah nanti kalau ada misalnya salah satu ya, misalnya Dokter Nurifiati misalnya sudah menjadi ahli geriatrik Indonesia misalnya ya sudah H indeksnya tinggi, papernya banyak, banyak disitasi, itu biasanya nanti suatu saat akan dapat email dari jurnal-jurnal bereputasi. Mereka akan minta, Dok, berkenan nggak katanya membuat misalnya systematic review untuk ditulis di jurnal kami katanya. Nah, itu bahkan bukan Dokter Nurifiati mengeluarkan uang, tapi Dokter Nurifiati dibayar akan itu. Nah, jadi biasanya kalau yang minta sekali berlanset atau yang minta sekali berplos, wah itu paling enggak 5.000 euro fee untuk itu, Dok. Nah, tapi itu jadi kita membangun ya istilahnya membangun image untuk itu gitu. Iya, jadi akan sangat nyaman gitu kalau sudah dianggap sebagai expert di situ. Itu bukan kita bayar lagi, tapi kita yang dibayar. Nah, tapi berhubung kita belum sampai tahapan itu, maka ya membayar dulu sekarang. Ya, jadi itu problemnya ya rekan-rekan sekalian. Enggak apa-apa.
semua itu kan proses ya, proses. Untuk mencapai itu tuh ya memang butuh proses, butuh perjuangan. Karena tidak akan pernah sampai di tahapan itu kalau tidak dimulai prosesnya mulai hari ini. Nah, jadi itu. Oke, selanjutnya mungkin kita akan belajar ya bagaimana cara memformat. Jadi kan tadi saya sudah sampaikan misalnya kita mau submit ke Bioscientia, maka kita harus lihat author guideline-nya. Author guideline dari Bioscientia. Kita mau submit ke jurnal yang lain lagi, lihat lagi author guideline-nya. Karena setiap jurnal itu beda-beda author guideline-nya. Makanya itu sangat sulit mau gonta-ganti jurnal. Ya, jadi kalau misalnya nggak seenaknya, oh saya mau submit ke sana, saya mau submit ke sana, saya mau submit ke sana, nggak semudah itu karena kita harus mengubah lagi eh, desain layout daripada naskah kita. Pasti beda setiap jurnal itu, ya. Memang sengaja dibuat demikian oleh jurnal untuk mencegah author ini mensubmit satu papernya ke berbagai jurnal. Nah, itu enggak boleh, so ya, enggak boleh. Nah, karena juga nanti bisa ketahuan kalau misalnya dia pakai Scholar One atau pakai OJS, itu biasanya ketahuan nanti kalau ini udah disubmit di sana ini, ketahuan ini. Nah, nanti malah kita kena ban. Ya, jadi seperti itu. Jadi habis ini nanti Dokter Patris akan menjelaskan bagaimana menyusun author guideline karena beliau seorang chief editor. Nah, pasti beliau sangat ahli mengotak-atik author guideline ya karena author guideline itu beliau yang buat. Nah, kurang lebih demikian sehingga ya, itu ahlinya kurang lebih demikian ya. Nanti setelah author guideline kita semua akan belajar untuk mensubmit. Nah, jadi naskah yang sudah di layout tadi sesuai dengan author guideline akan kita submit. Submit itu dimasukkan. Ya jurnal ini masukkannya di mana lah kira-kira. Nah, kira-kira nanti akan ada step-stepnya di situ, ya. Akan ada step-stepnya di situ. Nah, oleh karena itu nanti harapan saya rekan-rekan, dok belum siap dok naskahnya, ya sudah nggak apa-apa, siapnya gimana dulu, coba diikuti proses layoutnya atau diperhatikan proses layoutnya tersebut, sama nanti diikuti dilihat bagaimana proses submitnya, ya sehingga nanti kalaupun memang belum siap hari ini paper yang mau di submitkan, maka misalnya nanti minggu depan atau kapan ya sudah bisa proses itu. Ya, kurang lebih demikian saya serahkan ke Dokter Patricia untuk materi selanjutnya. Sebentar, saya izin stop presenting. Oke, ya terima kasih Dokter Ahmad atas pendahuluannya mengenai pengenalan bagian-bagian dari jurnal. Sekarang kita akan memformat layout dari paper yang sudah kita siapkan sesuai dengan author guideline. Saya izin untuk present screen. Ya, sudah muncul ya. Sudah muncul. Oke, ini saya punya paper. Paper ini akan kita masukkan ke dalam Bioscientia Medicina, jurnal yang sudah kita tuju ya. Oke, dimulai dari sini. Yang pertama kita lihat dulu, itu kan tadi tentang medicine ya. Jadi karena ini adalah jurnal yang menerima paper khusus untuk medicine, medical science, traditional herb, genetik, imunologi, berarti secara MN Scoop itu sudah masuk di dalam jurnal ini. Ya, oke, berarti karena sudah pas, jurnal ini indeksingnya sudah sesuai sama yang kita inginkan, maka mari kita melihat author guideline-nya. Author guideline, ini ada di sini, submission process. Ya, kalau mau dilihat satu-satu boleh ini, tapi karena hari ini kita mau memformat, kita buka dulu author guideline-nya. Oke, sudah muncul. Ya, kita baca ya dari nomor 1.
Original article, presenting research article, review article, and short communication. Berarti jurnal ini kan menerima ya hasil penelitian, menerima review artikel, dan menerima short communication yang ada hubungannya sama medicine dan penelitian-penelitian translational. Yang kedua ini adalah MN Scoop-nya. Kemudian yang ketiga, paper yang dikirimkan ke editorial office harus disetujui oleh head of scientific department. Oke, jadi ini jurnal ini memang ada butuh persetujuan. Kemudian ini untuk mengurangi dari yang namanya ghostwriting atau guest authorship. Kemudian yang keempat, paper yang disubmitkan harus ditulis dalam bahasa Inggris. Ya, jadi bahasa Inggris ini boleh misalnya, jadi kan ada dua macam style ya dalam bahasa Inggris. Ada yang namanya British, ada yang North American atau Kanada. Boleh dipakai dua-duanya. Kalau misalnya jurnalnya tidak menunjukkan sebaiknya ditulis dalam British English misalnya, atau ditulis dalam American English. Kalau misalnya mereka sudah meminta seperti itu, maka kita harus mengikuti secara itu. Tapi kalau misalnya seperti di jurnal ini, dia tidak meminta style tertentu, maka boleh kita pakai salah satu secara konsisten, nggak boleh campur-campur. Jadi kalau misalnya sudah pakai yang British, pakai British dari awal sampai akhir. Kalau pakai yang American, pakai American dari awal sampai akhir. Seperti itu. Jadi nggak boleh dicampur-campur. Kemudian author diminta untuk mensubmitkan manuskripnya ke OJS atau Online Journal System, sistem yang ada di jurnal ini. Nanti masing-masing jurnal itu punya media untuk mensubmitkan. Ada yang pakai namanya Scholar One, ada yang pakai OJS, ada yang pakai email, ada yang pakai manuskrip sentral. Itu tergantung ya. Tapi ini kita hari ini belajar yang OJS, Online Journal System. Oke, lanjut kita baca the text, harus spasinya double. Sekarang saya buat ini jadi bersisian ya, sehingga kita bisa mengeditnya sesuai dengan author guideline. Ya, ini kita lihat, ini sepertinya belum double space. Jadi saya akan membuatnya dulu menjadi double space ya. Di sini, ini pelajaran Microsoft Word ya. Oke, kita sudah bikin double space. Ke bawah lagi. Kalau saya lebih senang mengedit paper kita itu per halaman sebelum ketemu yang namanya gambar, karena gambar itu nanti biasanya dia suka lari-lari. Double space. Nah, seperti ini kan, ini ada flow. Flow ini nanti biasanya lari-lari dia kalau misalnya kita nggak format satu-satu, karena mereka kan nggak perlu spasi kalau yang namanya diagram flow-nya. Ya. Tetap aja, jadi walaupun paper kita itu kita rasa sudah bagus, tapi tetap aja masih ada yang kurang. Contohnya ini. Kalau untuk ini, ya, sudah sampai di discussion, conclusion, dan conflict interest. Ini kita kasih 2. Oke, sampai di conflict of interest aja. Kalau reference sebenarnya nggak perlu untuk di double space. Kita ke atas lagi.
menggunakan 10 atau 12 poin. Artinya ukuran huruf kita itu harus 12. Lihatnya di mana? Di sini. Ya, sudah di angka 12. Kemudian manuskrip harus memasukkan statement of conflict interest, funding statement, and contribution each of author. Jadi jurnal ini meminta kita menyatakan konflik interestnya di dalam teks, kemudian funding statementnya, kemudian kontribusi dari masing-masing author. Ini nanti teman-teman kalau misalnya sudah punya papernya boleh diikuti. Tapi kalau misalnya belum ada, boleh perhatikan dulu bagaimana kita mengedit dari paper kita ini. Oke, biasanya nanti kita taruh appendages itu setelah discussion, setelah conclusion. Ya, setelah conclusion, ya di sini sudah ada conflict of interest karena autornya tadi cuma satu. Jadi ini kita ganti the author declares. Kita tambahkan dengan funding statement. Funding statement, karena jurnal ini nggak ada penyandang dananya atau sumber dana, maka kita tulis non. Langsung ke atas dia. Ya, ini kita berikan ya non titik, jangan lupa. Kemudian apa tadi satu lagi? Contribution. Contribution. Author. Okay, author contribution. Nah, karena ini autornya tadi di atas cuma satu, maka langsung saja kita pakai inisial PW design and concept of study, searching literature, and drafted the manuscript. Kalau autornya ada banyak, maka gunakan seperti yang kita pelajari kemarin. Jadi misalnya autor A design and concept of study, kemudian autor B searching literatur, autor A, B dan C drafted the manuscript. Kemudian seluruh dari autor menyetujui hasil final dari manuskrip ini dan menyetujui untuk publikasi ini. Tuh, ini karena kurang rapi kita ke atas dulu. Oke. Ya, sudah ada ya, author contribution-nya sudah ada, funding statement-nya sudah ada. Kemudian submit paper. Nah, oh ya, paper yang disubmitkan akan diberikan editorial number. Kemudian ini peer review-nya sifatnya confidential dan anonim, artinya double blind ya. Maka author contribution-nya kita berikan inisial dari nama author. Kemudian kita lanjutkan nomor 7, ini adalah kualifikasi atau rejection manuskrip itu berdasarkan yang pertama konsistensi atau tidak konsisten dengan profil jurnal. Artinya apakah sesuai atau tidak dengan MN Scoop-nya. Kemudian yang kedua, paper harus berdasarkan pada penelitian yang ekstensif dengan kontrol. Ini untuk original artikel. Kemudian the approach to the subject is inovatif. Mereka minta sesuatu yang inovatif atau yang baru atau yang melengkapi dari penelitian sebelumnya seperti itu.
Kemudian ini based on animal or clinical, ini tidak kita gunakan karena kita adalah systematic review. Kemudian artikel harus ditulis dalam bahasa Inggris yang benar. Artinya kalau misalnya teman-teman pakai yang British, maka dari atas sampai bawah pakai British. Tapi kalau misalnya pakai yang American, maka dari awal sampai akhir itu harus konsisten. Ya, oke. Kemudian oke, nomor 8. Nomor 8 ini editornya, Gali Proof. Oke, kita ke nomor 9 ya. Author harus memberikan forename. Forename itu adalah nama depan atau nama yang diberikan, given name, inisial, dan family name. Kemudian family name, surname dari atau nama belakang dari corresponding author harus diikuti dengan asterisk. Asterisk itu adalah tanda bintang atau pagar yang dinaikkan, ya, seperti yang di atas ini. Kita kembali lagi ke atas, ya, sambil mengedit. Ya. Oke, mana ya? Atas dulu, ke atas lagi, ke atas lagi. Oke, nah. Corresponding author, ini sudah kita berikan bintang dan sudah ada correspondence author email. Kemudian corresponding author harus memberikan nomor telepon mereka atau fax dan email address, ya. Setiap author sebaiknya memberikan alamat lengkap mereka. Jadi ini corresponding authornya minta alamat, ya. Kita tulis di sini. Ini berhubung jurnalnya nggak minta dipisah antara title page sama main text-nya, maka kita tetap tulis di sini. Tapi kalau misalnya ada jurnal-jurnal yang meminta untuk dipisah, maka harus kita pisah. Ya. Kita tulis alamatnya pakai bahasa Indonesia. Karena Palembang, Indonesia. Oke, kemudian dia minta apa lagi? Nomor telepon. Kasih. Nomor teleponnya. Ini aja ya. 62 1234567 Ini karena untuk demo jadi saya tidak berikan nomor telepon yang benar ya. Nomor telepon demo. Oke. Nomor telepon sudah. Oke. Kita lanjut lagi ya ke nomor 10. Content of original article ini harus disusun sebagai berikut. Abstrak harus dalam bahasa Inggris dengan 150 kata. Ya. Caranya gimana? Lihat 150 kata. Ini kita sorot atau kita blok. Nah. Oke. Kemudian ini di bawah ada berapa? 144. Oh, ternyata tidak melebihi dari ketentuan dari jurnalnya. Tapi kalau misalnya kita melebihi dari ketentuan jurnal, maka harus kita persingkat lagi. Misalnya dengan cara diparafrase atau misalnya ada yang bisa kita singkat, maka boleh disingkat. Dan usahakan untuk di abstrak tidak menggunakan abbreviation atau singkatan, kecuali singkatan yang sudah dikenal secara umum.
Nah, di sini ada RCT. RCT ini adalah sesuatu istilah yang dikenal secara umum, yaitu randomized control trial. Sehingga nggak apa-apa kita pakai di sini. Tapi kalau misalnya nama penyakit tertentu yang hanya dikenal di bagian tertentu, misalnya SLE seperti itu, maka itu nggak boleh disingkat, tapi harus diuraikan singkatannya itu. Nanti di main text-nya boleh disingkat, tapi sudah diberikan kepanjangannya dulu. Kemudian dia minta apa lagi? Introduction. Introduction, oke. Kemudian, oh ini untuk abstract, material method, result, and discussion. Result and discussion ini katanya boleh di-combine, boleh dipisah. Artinya kalau misalnya kita mau combine, judulnya adalah result and discussion. Tapi kalau misalnya mau dipisah, result sendiri, discussion sendiri. Gitu. Terus ada conclusion, ada reference. Kemudian, author harus memberikan keywords yang mengidentifikasi important subject of the article. Ini kita sudah berikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6. Tidak ada ketentuan ya berapa keywordsnya, berarti boleh diberikan berapa banyak. Tapi umumnya 5 atau 3 minimal. Jangan sampai banyak-banyak ya. Tapi ini 6 boleh. Kemudian abstract in English harus dibagi menjadi introduction, objective, methods, and result. Oh, berarti abstrak kita belum sesuai nih sama author guideline-nya karena kita belum ada objektifnya. Gimana caranya? Kita lihat di sini ada nggak kalimat yang menunjukkan tujuan dari penelitian ini di introduction-nya. Kalau belum ada, kita tambahkan. Tapi kalau sudah ada, tinggal kita bagi saja. Misalnya nih, ini kan sudah nih, this systematic review aim to compare treatment result, bla bla bla. Kita tulis di sini objektif titik ya. Jangan lupa di bold. Sudah ada ya, sudah sesuai abstrak kita untuk jurnal ini. Ya. Kemudian nomor 11, nama dari hewan atau tumbuhan yang disebutkan harus disertai dengan nama Latin mereka. Oke, ini karena kita nggak pakai, jadi nggak usah diikuti, nggak apa-apa. Kemudian tables atau tabel itu harus dipresentasikan pada akhir dari paper ini, masing-masing pada halaman yang terpisah. Kita tadi sepertinya ada beberapa table di bawah. Jadi untuk tabel-tabelnya kita pindahkan dan taruh di halaman paling belakang. Nah, ini kan table 1 ya. Table 1 kita blok. Jadi kalau teman-teman papernya ada table, maka diedit kalau misalnya untuk dimasukkan ke jurnal ini, diedit, di-cut, kemudian ditaruh di paper di halaman terakhir dari papernya masing-masing. Bawah lagi. Oke. Ya, ini sudah akhir dari papernya. Katanya kan di halaman terpisah, berarti kita harus buat halaman baru. Halaman baru, page break. Nah, ini untuk tabel 1. Kemudian kita ke atas lagi. Tadi kan ada table 1 lagi. Ada table 1 lagi. Kita harus cut itu dan kemudian harus kita pindahkan ke halaman yang paling bawah. Karena kita harus mengikuti author guideline. Ya. Oke. Ini harus dengan tenang mengeditnya. Kalau enggak nanti jadi emosi sendiri. Dokter Ahmad itu paling berpengalaman itu.
Ya, menghadapi paper-paper yang tidak sesuai dengan author guideline ya dok, langsung di reject tanpa dilihat lagi. Oke, kita lihat ya di belakang. Tadi kan sudah ada table 1 ya, jadi kita bikin table 2 di halaman yang baru lagi. Mana ya? Oh, page break. Kita ke sini, kita paste di sini. Oke, ini sudah sesuai tabelnya. Kemudian diagram kita lanjut ya ke nomor 13. Oh ya, ini ada nih. They should be numbered consecutively in Arabic numeral. Artinya tabelnya harus dikasih nomor, tabel 1, tabel 2. Itu kalau Arabic. Kalau misalnya ada juga jurnal yang minta pakai Romawi numeral, Roman numeral. Nah, itu berarti harus pakai yang batang-batang itu 1, 2 batang, 3 batang kayak gitu. Jadi ini harus kita lihat gitu. Nanti jangan sampai gara-gara salah namain tabel kita di reject gitu ya. Itu kan agak tragis gitu ya, di reject gara-gara salah penomoran gitu. Kemudian dia yang ke nomor 13 ini diagram, gambar dan lain-lain harus sebagai figur dan diberikan nomor dalam Arabik. Oke. Nomor 14, kita ke reference. Reference harus disiapkan sebagai berikut. Ya. Untuk nomor 1, untuk papers yang publish di jurnal, maka penulisannya seperti ini. Ya. Kemudian jadi ada autornya berapa nih, kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia minta maksimal 6. Maksimal 6 dari autornya. Kalau lebih dari 6 maka sisanya ditulis all. Kemudian ini judulnya harus ditulis dalam sentence case. Kalau teman-teman masih bingung apa sih sentence case itu ada di Microsoft Word ya. Microsoft Word kita buka di sini di font. Nah, ini yang ada A kecil, A besar, change case ya. Kita buka, nah sentence case. Ini bentuknya seperti ini. Kalau misalnya mau huruf kecil semua begini. Terus kalau mau hurufnya besar semua pakai yang ini ya. Oke. Kemudian mana? Kita lanjut lagi ke sini. Kemudian titik setelah judul, kemudian ininya nama jurnalnya dalam singkatan NEJMED. Ini adalah New England Journal of Medicine. Jadi harus disingkat dengan singkatan resminya. Kemudian tahun 2000 titik koma. Kemudian ada 30 volume, kemudian isu 4 dan halaman. Ya. Ini cara penulisan buku, cara penulisan bab di buku. Kalau misalnya ada materi dari konferensi, boleh ditulis seperti ini. Kemudian, jurnal titles harus dalam bentuk singkatan, sesuai dengan standar internasional. Nah, ini benar di bawah sini ada, jika terdapat lebih dari 6 autor, berikan nama 6 orang yang pertama diikuti oleh all. Kemudian kalau artikelnya punya doi, maka harus ditulis di citasinya menggunakan formula ini. Ya, yuk kita lihat ke reference kita ada di atas tadi. Kita lihat. Ya, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, sudah, doi-nya sudah. Ini paper yang nggak ada doi-nya memang, jadi nggak apa-apa nggak kita tulisin. Karena jurnal ini meminta kalau ada doi. Kalau misalnya nggak ada doi, nggak ditulis nggak apa-apa. Nah, oke, kita baca aturan ke-15. Manuskrip yang berdasarkan pada investigasi klinik. Oh, ini berarti bukan punya kita. Tapi kalau misalnya kita pakai original, kita mau mensubmitkan
research article, maka ini harus kita ikuti sesuai dengan Declaration of Helsinki dan tertulis dari persetujuan dari Bioetik Committee. Misalnya kalau di Unsri itu ada komite etik, maka kita harus menunjukkan atau menuliskan nomor referensi dari surat persetujuan etik kita. Nih, harus di cited in the body text, artinya harus dituliskan izin dari penelitian kita tersebut. Karena ini systematic review dan tidak ada komite etiknya, maka tidak perlu dituliskan. Manuskrip yang berdasarkan pada studi hewan atau penelitian hewan harus, ini sama dengan aturan di atasnya, harus ada persetujuan dari komite etik. Kemudian yang ke-16, authors dari manuskrip yang melakukan penelitian pada manusia tidak boleh membuka personal data dari pasien, ya. Jadi kalau misalnya ada foto atau ada foto wajah atau foto di bagian yang sensitif, maka itu harus ditutup. Atau kalau misalnya seperti nama, alamat, kemudian umur, jenis kelamin boleh. Nama, alamat, dan umur itu, nama dan alamat itu biasanya nggak boleh kita tuliskan di dalam paper. Kalaupun misalnya mau menuliskan nama, mungkin harus inisialnya saja, misalnya Miss S, Miss A, Miss B, Miss C, seperti itu, 32 tahun. Atau kalau misalnya alamat Indonesia atau Palembang, jangan sampai desa-desanya pun kita tuliskan, itu nggak boleh. Ini ada ketentuan yang nomor 17. Editor memiliki hak untuk mereject manuskrip yang tidak mengikuti instruction. Ya, kita sudah sampai di akhir. Papernya sudah siap, sudah sesuai dengan author guideline, maka sekarang saatnya kita untuk mensubmitkan dari paper ini. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, mohon untuk ditulis dulu. Nanti kalau misalnya setelah selesai, baru kita buka. Kalau misalnya ada yang mau buka mikrofonnya, ya. Jadi kita buka dulu, kita lebarkan dulu ini ya. Kita kembali ke awal, kembali ke depan tadi. Ya, sekarang kita mau submit nih. Submit. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus register dulu. Kalau kita belum pernah mensubmitkan paper kita di jurnal tersebut, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita buat akun dulu. Ya, kita harus isi ini. Misalnya ya, saya mau mengisikan di sini. Given name ini nama depan atau nama yang diberikan. Ya, family name itu adalah nama belakang. Nah, misalnya nih teman-teman namanya ada 3 frase ya, atau 3 kata. Maka nama pertama dan kedua ditulis di sini. Ya. Nama family name tetap 1. Tapi berhubung nama saya ada 2, maka pas ya. Kemudian affiliationnya di mana? Departemen apa? Kemudian fakultas atau rumah sakit, kemudian kota, dan kalau negaranya ditulis di bawah. Ya. Ini kita center Palembang. Oke, lanjut. Negaranya Indonesia. Diklik di salah satu ini. Emailnya harus yang aktif ya. Karena kalau nggak aktif, nanti kalau misalnya jurnalnya meminta
revisi atau meminta konfirmasi dari teman-teman, maka nggak bisa masuk nanti. Ya. Username. Passwordnya bikin, terserah. Repeat lagi. Nah, yang di bawah ini, yang pertama ini kita yes kan. Kemudian yang kedua, apakah kita ingin di notify atau diberitahu kalau ada publikasi baru atau pengumuman baru, boleh kita tulis yes. Yang di bawah ini boleh dicontang, boleh enggak. Boleh dicentang, boleh enggak. Ini adalah apakah kalau misalnya nih jurnalnya pengen minta kita jadi reviewer, kira-kira bersedia enggak kayak gitu. Kalau misalnya kita hanya ingin sebagai author, maka ini tidak perlu dicentang. Register. Oke, registrasinya sudah komplit. Kita akan memulai dari proses submitnya. Ya, mulai dari halaman start ya. Ini kita centang semua. Comment for editor ini untuk kalau misalnya nih ada jurnal yang minta dituliskan siapa reviewer yang kita preferkan atau siapa reviewer yang kita hindari, boleh ditulis di sini. Atau misalnya minta jurnalnya minta corresponding authornya ditulis di sini, maka kita tulis di sini. Tapi tadi karena tidak ada instruksi dari author guideline-nya, maka boleh dikosongkan ini. Corresponding contact, agree, dan agree. Save and continue. Ya, ini adalah step selanjutnya. Step selanjutnya, ini kita pilih yang artikel teks. Di kolom yang kedua, di sini adalah tempat kita mengupload file dari manuskrip kita. Ini kita klik upload. Tadi ada di sini sepertinya. Ya, cus. Continue. Kalau misalnya nih pengen diedit lagi, di sini kolomnya. Oh salah ternyata yang dimasukkan tadi. Sini continue. Atau mau tambah file lain lagi, misalnya jurnal ini, jurnal yang lain misalnya minta terpisah antara main text sama title page-nya, maka boleh ditambahkan lagi kayak gitu, boleh ditambah di sini. Tapi kalau sudah semua, maka di sini kita klik complete. Oke, sudah benar. Save and continue. Ya, ini adalah bagian dari metadata. Jadi metadata ini kita akan memasukkan dari data-data dari paper kita di sini. Ya, kita masukkan. Jadi yang kita masukkan itu title-nya harus sama dengan title yang kita tulis di dalam paper itu. Atas lagi, atas lagi, atas lagi, ke atas lagi. Ya, sudah sampai. Ya, ini kita sorot. Kalau mau ditulis sendiri juga nggak apa-apa, yang penting jangan salah nulisnya. Ya, di sini title-nya paste. Subtitle ini isinya adalah running head. Jadi running head ini adalah nickname dari paper kita, misalnya dimulai dengan nama penulis pertamanya, nama family name-nya, kemudian ditambah all,
titik, koma, kemudian kita bikin misalnya secondary prevention dry socket. Ya. Abstrak ini kita copy dari paper kita, dari introduction sampai sini. Copy abstraknya, paste. Sudah? Kemudian kita masuk ke kolom selanjutnya. Ini adalah daftar dari kontributor atau autor. Jadi kita memasukkan nama-nama dari autornya di sini. Ini berhubung saya sebagai penulis dan sebagai corresponding author dan hanya sendiri, maka cukup di sini. Tapi kalau misalnya nanti penulisnya misalnya ada 4, maka kita tambahkan di sini add contributor. Ya, tuliskan namanya di sini, given name nama depan, family name nama keluarga atau nama belakang, kontaknya, email, negaranya dari negara mana, kemudian tuliskan Orchid ID jika ada, kemudian affiliation-nya. Affiliation ini adalah tempat institusinya berasal. Kemudian bio statement ini isinya department atau yang lain-lain yang bisa dituliskan di sini. Tapi kalau mau dikosongkan juga nggak apa-apa. Contributor role-nya nanti pilih sebagai author. Dan kalau penulis lainnya itu tidak sebagai corresponding author, maka yang yang principal contact for editorial korespondensi ini tidak usah dicentang, tetap. Ya. Oke. Kalau sudah, maka nanti di save, kemudian dia nanti akan muncul sebagai author kedua. Ya. Lanjut ke additional refinement atau keyword. Nah, ini kita masukkan keyword yang kita tuliskan, yang sudah kita cari sesuai dengan mesh kemarin. Nah, pertama dry socket. Gimana sih cara cepatnya? Copy paste aja. Copy, kemudian di paste, tapi jangan lupa diedit. Ini kan harus memasukkan satu-satu. Ya. Kalau saya biasanya kalau misalnya lagi malas nulis, ini tuh 1. Kemudian kita paste lagi yang tadi. Kita ambil yang kedua. Yang kedua tadi, ini kayaknya ini yang kedua. Hati-hati jangan sampai kehapus yang di depannya. Kan benar kan, dry socket. Oke, yang kedua. Yang ketiganya adalah eugenol. Eugenol. Oke, kita paste lagi. Boleh kok kayak gini. Yang penting masuk satu-satu dia. Eugenolnya kita hapus. Dry socket. Ini sudah habis. Iya, salah. Oke, ini tuh tulisannya. Tuh, kita masukkan saja iodoform. Terus apa lagi tadi? Satu lagi. Pain dan socket healing. Oke, kalau ini sudah bisa ditulis sendiri. Tadi kan terlalu panjang. Pain and socket healing. Jadi ditulis, baru di enter. Save and continue. Sudah finish. Jadi kalau misalnya sudah selesai, ini sudah finish, ini boleh kalau misalnya sudah yakin,
ini sudah selesai, maka boleh kita klik finish. Tapi kalau misalnya mau diperiksa lagi, boleh balik lagi, masih bisa selama belum keluar dari kolom ini. Misalnya kita mau lihat nih, misalnya mau lihat lagi, ya, uploadnya benar apa enggak, nama ininya, ya sudah benar nama doknya. Oke, finish. Oke, nah, sudah tersubmit. Nah, iya, kalau misalnya kita mau mereview atau mau melihat submission kita ke jurnal ini, tuh sudah ada ya, sudah ada di sini paper kita sudah tersubmit, statusnya dalam submission. Nanti kalau misalnya sudah lolos dari editorial, maka ini akan berubah jadi review prosesnya. Kalau misalnya sudah diterima atau accept proses copy editing, maka ini berubah lagi jadi copy editing. Tapi kalau misalnya kita di reject atau di decline, ini berubah menjadi decline. Seperti itu. Jangan lupa setelah selesai log out. Ya. Kalau mau masuk lagi ke bagian login, masukkan passwordnya di sini. Ya. Oke, mungkin dari saya itu. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan hidupkan mikrofon atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Saya izin tidak present screen. Ya. Silakan Dokter Ahmad kalau ada yang mau nambahkan. Oke, Baik, ini sudah ada. ya itu proses yang panjang. Ya, jadi memang sengaja diperlihatkan kepada rekan-rekan sekalian, ya biar kita semua sama-sama aware betapa repotnya proses editing layout untuk submit gitu. Apalagi kalau jurnal sekaliber Lancet ya, PLOS, wah itu luar biasa. 1 minggu untuk layoutnya itu. Karena